Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Raja Iskandar Zulkarnain. Cukup banyak perbedaan pendapat di kalangan penafsiran dan sejarawan terkait dengan sosok Zulkarnain, serta spekulasi di antara tokoh-tokoh besar Islam siapa yang cocok untuk menjadi pribadi Zulkarnain. Selain itu, cukup banyak pula riwayat yang menyebutkan Zulkarnain bukanlah seorang nabi, melainkan hamba saleh, seperti Imam Bakir pernah berkata, Zulkarnain bukanlah seorang nabi, melainkan hanya hamba yang saleh dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah dan nasib Zulkarnain telah diriwayatkan dalam Al-Quran. Kisahnya bersangkut paut dengan bangsa Ya'juj dan Ma'juj, bangsa yang dipercaya akan turun ke bumi ketika hari kiamat untuk melawan Nabi Isa di Bukit Tur Sina. Al-Quran telah menguraikan cukup detail perihal sifat-sifat utama Zulkarnain, yakni pribadi bertauhid dan bertakwa, serta menjunjung tinggi nilai-nilai belas kasih dan keadilan. Hal ini tergambar ketika Zulkarnain melakukan sebuah ekspedisi. Seperti diterangkan Al-Quran, ia mempunyai 3 ekspedisi penting, yakni ke bumi belahan barat, timur, hingga akhirnya ke daerah-daerah yang terdapat barisan pegunungan. Ia senantiasa berhadapan dengan berbagai kaum pada setiap ekspedisi. Terkait ekspedisi ini, sebagai ahli tafsir percaya Zulkarnain pergi dari arah timur menuju utara, hingga akhirnya ia sampai di sebuah pegunungan yang berapitan, yang menjadi penghalang antara Ya'juj dan Ma'juj dengan manusia. Di hadapan kedua gunung itu, dia menemukan suatu kaum yang hampir tidak mengerti dan memahami percakapannya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada Zulkarnain, sehingga bahasa kaum yang asing itu dapat dimengerti olehnya. Kemudian, kaum itu pun mengeluh dan mengadu kepada Zulkarnain tentang kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Kaum itu pun berkata, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka, dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran atau upah kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Quran Surat Al-Kahfi ayat 94. Zulkarnain pun mengabulkan permintaan mereka tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ia bangun sebuah benteng yang terbuat dari besi dan tembaga agar bangsa Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat menerobos ke dalam permukiman kaum tersebut. Seperti dia berkata, maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa mendaki dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 96. Kisah tersebut menjadi refleksi betapa Zulkarnain adalah seorang mukmin yang bertauhid, penyayang, dan tidak menyimpang dari jalan keadilan. Sifat-sifat tersebut membuatnya mendapat perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab sosoknya adalah sahabat bagi para budiman dan pembuat kebajikan, namun musuh bagi para perusak dan budak kejahatan. Kebesaran Zulkarnain tersebut juga telah dikenal sebagai kalangan sebelum Al-Quran diturunkan ke bumi. Oleh karena itu, kaum Quraisy dan Yahudi pernah menanyakan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, mereka menanyakan kepadamu tentang Zulkarnain. Quran Surat Al-Kahfi ayat 83. Kendati sifat-sifat diuraikan, namun Al-Quran memang tidak menyebutkan atau menjelaskan secara terperinci perihal siapa sebenarnya Zulkarnain atau kemana saja dia menjelajahinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.